Mujahid berkata, innal bahaima, sesungguhnya hewan-hewan ternak, talanu, dia akan melaknati, asal tabni adam, akan melaknati perbuatan laknat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa anak keturunan manusia. Hewan ternak apa baik? Dus, sapi, kerbau, dan yang lain-lain. Kalau menurut kitab ini mereka melaknati. Dan menurut Mujahid adalah murid sahabat Nabi, dia tidak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa dasar. Bukankah dia telah berguru kepada sahabat-sahabat Nabi? Sahabat Nabi kemudian mendengar dari Nabi. Kata dia, hewan-hewan ternak itu melaknati kepada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Wong ini bisa ngomong, weduse, kambingnya, dan yang lain-lain, mencemooh wayane ya. Boleh jadi mungkin, hari ini boleh jadi mungkin. Dan kalau Anda melihat kambing berbunyi mbek, boleh jadi dia sedang melaknat mungkin. Pada sholat mbek, mungkin mungkin begitu seperti itu, mungkin. Karena menurut Mujahid seperti itu. Lantas, terlebih hewan-hewan ternak itu betul-betul akan melaknati perbuatan maksiat manusia tatkala terjadi kemarau yang panjang sehingga langit tidak menurunkan hujannya. Terlebih nanti betul-betul akan melaknati manusia tatkala terjadi kemarau yang panjang sehingga Allah kemudian menahan air hujan dari langit, bumi kemudian tanpa sentuhan air hujan, sehingga banyak petala-petala bumi yang kering, sehingga kemudian mengakibatkan kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang. Hewan-hewan ternak melaknati perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Qala berkata Sumaid berkata, an-nasu salah satu, manusia itu ada tiga, kata dia. Sumaid dia berkata, an-nasu salah satu, manusia ada tiga. Yang pertama adalah farajulun ibtaqarul khaira fi hadasati sinnihi sumadawama alaihi fahada al-muqarrabu. Yang pertama adalah manusia yang semenjak lahir sampai kemudian dia usia balik, kemudian usia mukallaf, sudah dibebani syariat Islam, lantas dia senantiasa melanggengkan usianya di dalam kebaikan dan ketaatan, dan dia senantiasa kemudian istiqomah di dalam ketaatan sampai kemudian dia pulang kembali kepada Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan yang seperti itu. Maka yang seperti ini namanya manusia al-muqarrab, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita semuanya, yang termasuk golongan pertama yang disebutkan Sumaid adalah kalau Anda mulai semenjak usia balik sudah ahli ibadah, ahli bersujud, ahli menangis ya Allah, ahli istighfar, sampai nanti pulang kembali kepada Allah, meninggal membawa iman juga, senantiasa melanggengkan kebaikan dan kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, maka yang seperti ini namanya al-muqarrab, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, Masya Allah ya. Oke, langkah tadi ya, langkah nek sing akeh sing blontang-blanteng ya, sing nomor loro ya. Yang nomor dua, sekarang yang nomor dua. Yang nomor dua adalah warujulun, seorang laki-laki atau perempuan, ibtakara mumrahu bidunubi, itu seorang laki-laki ataupun perempuan ataupun manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia banyak menggunakan umur-umurnya di dalam dosa-dosa, banyak menggunakan umur-umurnya di dalam dosa-dosa, betul ghaflati, dan panjangnya
kelalaian di dalam hidup. Di kelompok yang kedua adalah orang yang senantiasa menggunakan umurnya di dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Panjangnya kelalaian sehingga tenggelam di dalam kelalaian itu. Akan tetapi summal taubata, kemudian dia kembali kepada Allah. Dalam waktu tertentu ia kembali kepada Allah. Ia bertobat kepada Allah. Ia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Ia menangis kepada Allah atas dosa-dosanya. Maka yang seperti ini disebut dengan sohibul yamin, yaitu penduduk kanan atau ahli surga. Tapi kalah sing nang sing pertama. Jadi kia sing nomor loro ya paling ya. Belum tang belanteng akhir dosa, obat nyebut ampun kepada Allah, akhirnya kemudian meninggal dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan bertobat kepada Allah. Sing celaka meninggal terus balik maning. Iya, nang dibina mindel ya. Opa, tapi terus balik maning. Nang dibina mindel di. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah warajulun ibtaqara asyara bihadasihi. Itu seorang laki-laki yang semenjak dulu usia balik mukallaf, dia sudah bertaburan keburukan. Dia hiasi perbuatannya itu dengan segala perbuatan kekejian dari dulu. Dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tutup akhir usianya dengan keburukan pula. Maka yang seperti ini adalah sohibus shimal, yaitu penduduk kiri atau ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Paling top yang mana? Sing pertama ya. Iya. Kalau pertama sudah terlewatkan, usia di dalam hidup kita telah terlewatkan, dia cari kesempatan yang kedua. Kata beliau, manusia hanya ada 3 golongan itu. Nanti panjenengan sedang posisikan letak di manakah kemudian kondisi kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin berikutnya adalah ta'sirul ma'ashi ala zawabi. Maksiat akan mendatangkan kesialan. Maksiat akan mendatangkan sial katanya. Maksiat akan mendatangkan kesialan. Wa minha, di antaranya adalah ana ghairahu, bukan hanya kesialan yang menimpa pada pelakunya, akan tetapi kesialan itu yang nudung alaihi syu'um, akan tetapi kesialan itu akan kembali menimpa kepada manusia lainnya, hewan-hewan yang ada di sekitarnya, alam semesta yang ada di sekitarnya. Mulanya sampean ngomongi wong anti maksiat, sampean ya aja ngomong sampean gawe maksiat nyung sampean sing nanggung, ambelan begedek meteng-meteng udara misal. Aja ngomong itu deh. Maksiat itu akan berdampak kok, kesialannya itu menimpa hewan-hewan, tubuh-tubuhan, alam semesta, manusia-manusia lainnya. Bahkan kalau menurut kitab Ibnu Rajab, kalau ada salah satu maksiat di salah satu kampung, maksiat itu adalah maksiat yang besar, Allah tatkala kemudian nanti akan menurunkan kehinaan dan kemudian kemurkaan, nanti akan menimpa kepada 40 rumah di sekitarnya. Kini menurut Ibnu Rajab, 40 rumah di sini maksudnya adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke sana, ke sana. Itu 40 rumah itu, tapi 40 rumah mengana, 40 rumah mengana, 40 rumah mengana, 40 rumah mengana. Berarti pila hitungannya? 40 ping 4 1 juta. Wah, akeh. Naudzubillahi min dzalik. Lantas, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah sahabat Nabi, innal bukhara, sungguhnya burung bukhara, latamut, dia betul-betul mati, fi wakriha, di sarangnya, minadulmi al-zalim, yaitu akibat dari perbuatan kedoliman seorang yang zalim.
Kata Abu Hurairah, burung Bukhara yang berada di sarangnya tidak kemana-mana. Dia lantas kemudian mati. Matinya itu karena akibat dari kesialan yang ditimbulkan seorang yang berbuat zalim dengan perbuatan kedolimannya. Burung Bukhara adalah, kalau di kitab ini disebutkan pada catatan kaki, Bukhara adalah ismun, yaitu kata benda atau kata atau jenis burung yang menunjukkan kalimat untuk jenis burung laki-laki ataupun burung betina. Bentuk burungnya itu adalah tawilun muluk, panjang lehernya, warnanya abu-abu, paruhnya juga panjang. Kayak warna panik nangkene burung apa ya? Kuntul ya. Sampai hari ini banyak burung kuntul enggak? Antum bandingkan ketika kita waktu kecil dulu, antum ke sawah. Masya Allah, begitu antum ke sawah, burung kuntul itu terbang ke sana kemari, menghiasi bahkan memenuhi langit. Hari ini satu pun kita tidak dapati. Kemana perginya burung itu? Boleh jadi mungkin kalau menurut penjelasan kitab ini, mereka telah mati tanpa sebab, mati di sarang-sarangnya akibat dari perbuatan zalim seorang yang berbuat dosa dengan kedolimannya. Wow, itu gitu. Hari ini gitu ya. Contoh misalnya gini, kepenake nggak logika. Zaman dewek kecil, ketika kita kecil, kita mau mencari ikan cukup mudah di sawah, di sungai yang kecil, aliran di sawah. Nah. Ketika kita kecil kan gitu ya, mau mencari ikan seakan-akan itu mudah. Ikan petok, bayong nang sawah gede-gede. Sekarang ada enggak? Kemana perginya mereka? Habis. Bahkan dikali-kali yang dulunya banyak juga jarang. Kenapa? Strum, diobat. Di antaranya itu ya, ini akibat kedoliman perbuatan manusia. Sehingga hari ini kita hendak mencari ikan susah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian berikutnya adalah satu poin lagi. Waqala Mujahid. Sekarang perkataan Mujahid. Mujahid berkata, innal bahaima, sesungguhnya hewan-hewan ternak, talanu, dia akan melaknati, asal tabni Adam, akan melaknati perbuatan laknat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa anak keturunan manusia. Hewan ternak apa Pak? Dus, sapi, kerbau, dan yang lain-lain. Kalau menurut kitab ini mereka melaknati. Dan menurut Mujahid adalah murid sahabat Nabi, dia tidak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa dasar. Bukankah dia telah berguru kepada sahabat-sahabat Nabi? Sahabat Nabi kemudian mendengar dari Nabi. Kata dia, hewan-hewan ternak itu melaknati kepada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Hewan jadi bisa ngomong, weduse, kambingnya, dan yang lain-lain. Oh, mencemooh wayane ya. Boleh jadi mungkin hari ini, boleh jadi mungkin kalau Anda melihat kambing berbunyi mbek, boleh jadi dia sedang melaknat mungkin. Oh, pada sholat mbek, mungkin begitu seperti itu mungkin. Karena menurut Mujahid seperti itu. Lantas terlebih hewan-hewan ternak itu betul-betul akan melaknati perbuatan maksiat manusia tatkala terjadi kemarau yang panjang sehingga langit tidak menurunkan hujannya. Terlebih nanti betul-betul akan melaknati manusia tatkala terjadi kemarau yang panjang sehingga Allah kemudian menahan air hujan dari langit, bumi kemudian tanpa sentuhan air hujan, sehingga banyak petala-petala bumi yang kering
sehingga kemudian mengakibatkan kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang. Hewan-hewan ternak melaknati perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bukankah kita tahu yang namanya yaitu air hujan turun dari langit itu adalah hasil dari doa-doa, istighfar, ibadah-ibadah orang-orang soleh, sekaligus juga untuk hewan-hewan ternak yang ada di permukaan bumi ini. Enek air hujan boleh jadi mungkin untuk dewek. Allah menurunkan itu karena permasalahan untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk yang lain, bukan untuk manusia. Boleh jadi mungkin seperti itu dalam suatu kondisi atau satu tempat. Tapi nyatanya kalau suatu saat Allah menahan air hujan betul-betul, Allah hendak menurunkan azab sehingga bumi kemudian ditimpa kekeringan, kemarau yang panjang. Bayangin apa ya, setahun nih gimana hutan yang apa? Wah, ya wis. Sekalipun hari ini hujan bisa dibuat, tapi seberapa kuat yang namanya hujan buatan itu dibandingkan hujan yang langsung diturunkan oleh Allah. Bukan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Tentunya dia maha berkuasa untuk menurunkan air hujan dengan curahan yang jauh lebih banyak untuk penduduk bumi dan bumi yang kita pijak. Mulanya kalau dalam Al-Quran kan ada ayat yang menunjukkan bahwa hujan itu adalah rahmat Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, tatkala kemudian setelah kemarau agak panjang, dia melihat hujan, maka kemudian dia hujan-hujanan. Sampai yang dalam sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, tatkala melihat air hujan pertama kali setelah kemudian kekeringan, dia kemudian hujan-hujanan. Esok sampai boleh medu. Hujan-hujanan, dan kita tidak boleh mencela hujan. Sampai lagi kaum ibu-ibu kayak kaum Hawa, pemeane akeh, kumbalane akeh, udan baik, aja GR. Hujan itu bukan untuk kita kadang-kadang, itu karena untuk bumi, hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan. Kalau Allah tahan seluruhnya untuk manusia, ini pertanda bahaya dan malah petaka untuk kehidupan bumi. Itu seperti itu. Dan berikutnya, wayakunu, hewan-hewan ternak itu berkata, tatkala melihat kemarau yang cukup panjang itu, hewan-hewan ternak itu berkata, kata Mujahid. Oke, berarti perkataan hewan-hewan ternaknya menurut Mujahid. Hewan ternak ini itu berkata, hada bisyu'un maksiat ibni Adama. Ini semuanya kesialan yang ditimbulkan maksiat manusia. Oh, berarti ngesuk neng anak kemarau panjang, Allah menahan air hujan sehingga kemudian petala-petala bumi kemudian kering, dan kemudian bumi yang kita bijak kemudian kering kerontangan, dahan-dahan kering dan pohon-pohon mati. Lantas panjenengan dalam sapi ngomong berarti lagi ngomong hada bisu'umin maksiat ibni Adam. Ini adalah kesialan yang ditimbulkan maksiat dari manusia. Oh, boleh jadi gitu ya. Atau sampai sing ngingin manuk nuremodine main. Kalau terjadi kemarau yang seperti itu, boleh jadi mungkin ucapannya seperti itu. Ini menurut Mujahid. Satu poin lagi selesai, besok kan tiba. Qala Ikrimah, sekarang Ikrimah berkata, dawabul ardi, binatang-binatang ternak, kemudian wahawammuha, setiap itu hewan-hewan serangga, kemudian hatta al-hanafis, sampai kemudian kumbang-kumbang, kunang-kunang, cangkrik dan yang lain-lain, wal maqarib, dan kemudian kala-kala jengking atau hewan-hewan yang berbisa, yikuluna, mereka semuanya berkata, hewan-hewan ternak, kumbang-kumbang, kunang-kunang, capung, cangkrik, serangga, ular, hewan yang berbisa, semuanya berkata, kata Ikrimah, manangana al-qataru bidunu bidni Adama, telah menghalangi kami hujan dari langit
atau hujan dari langit tidak turun untuk kami akibat dari dosa-dosa yang dilakukan anak Adam atau manusia. Fala yakfihi niqabu dzambihi, tidaklah mencukupi akibat dosa-dosa yang ditimbulkan oleh pelakunya, akan tetapi dampaknya adalah manusia, hewan-hewan lainnya, alam semesta juga kena dampak kesialan dari maksiat yang dilakukan oleh manusia, sehingga tidak mencukupi dosa-dosa itu hanya kemudian menimbulkan kesialan bagi pelakunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang disampaikan pada poin insyaallah seterusnya besok sudah ganti pada poin berikutnya. Contohnya itu mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Ketika manusia dari seluruh kehidupannya tidak pakai kehidupan berbeda. Iya. Apakah tidak mulai dari manusia? Iya. Sebenarnya Abdul Rahman Daud dari seluruh kaya hartanya disediakan kepentingan Allah. Iya. Tapi dia dalam maksud tapi dia dalam perangkat. Iya. Terus ketiganya pelaku merubah keadaan, tidak keadaan bawah. Apakah si pelaku itu dan yang bahkan di akhirat dunia sama enggak? Iya, betul. Ya. Ini seperti ini yang pertama. Jadi zuhud itu jangan dipahami miskin ya. Dengan jangan memahami bahwa zuhud itu miskin, zuhud itu kumuh, zuhud itu seakan-akan remeh. Jangan memandang zuhud itu seperti itu. Artinya zuhud itu tidak mesti harus miskin kok. Zuhud itu tidak mesti harus kemudian pakaiannya lusuh, enggak. Karena ada sebagian kalangan yang menganggap zuhud itu seperti itu, baju penuh dengan tambalan, kan ya, tidak beralas kaki dan yang lain-lain. Padahal zuhud tidak seperti itu. Maksudnya adalah contoh misal, suatu saat panjenengan punya rezeki yang berlimpah, lantas panjenengan beli mobil misal, mobilnya misal Lamborghini mungkin, atau mungkin apa itu Pajero mungkin, seharga sekian. Nah panjenengan zuhud, maka menjadikan mobil itu bukan untuk gaya, bukan untuk hidup, bukan, tapi untuk kemudian negeri akhirat, menjujurnya wong ngaji dan yang lain-lain. Nah intinya keperluan yang memang sifatnya untuk keperluan kehidupan akhirat. Kita jenengannya wong zuhud. Kenapa? Meletakkan mobilnya bukan di tangannya, tapi kemudian di hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, zuhud itu ketika kemudian melihat dunia tidak merasa memiliki. Ya, jadi zuhud ketika melihat dunia kita tidak merasa memiliki. Antum adalah orang yang kaya, mobilnya 10, rumahnya banyak, yang lain-lain, maka Anda merasa tidak memiliki itu semuanya. Tapi orang yang tidak zuhud merasa memiliki. Logikanya seperti ini, zuhud. Ketika Anda melihat ada tetangga Anda, atau kemudian ketika Anda itu punya uang misal, panjenengan punya uang Anda kemudian hilang 1 juta, 2 juta, Anda sedih enggak? Sedih. Suatu saat panjenengan mendengar tetangga Anda kehilangan 5 juta, atau mungkin orang yang tidak dikenal tapi panjenengan mendengar dia kehilangan yaitu uang sejumlah 2 juta atau bahkan 5 juta, sampai sedih enggak? Kenapa alasannya tidak sedih? Karena alasannya adalah kita tidak merasa memiliki. Ketika kita memiliki dunia dan tidak merasa memiliki, memungkinkan dia bisa zuhud dengan harta bendanya. Contohnya adalah Abdul Rahman bin Auf. Contohnya seperti itu. Ini maksud dipandang dengan zuhud. Kalau panjenengan untuk lebih memahami terhadap permasalahan zuhud, kajian kitab zuhud itu ada malam Senin di sana. Kitabnya pakai Nuyumul Hikayah, yaitu biografi kehidupan orang-orang yang ahli zuhud dan ahli ibadah. Ya di sana agak sedikit panjang lebar disinggung masalah itu. Dan poin yang kedua,
Poin yang kedua, Abdurrahman bin Auf, dia kan kaya raya ya, sampai menyederhanakan harta bendanya yang cukup fantastis lah. Tapi kenapa kemudian dia berjalan merangkak menuju surga? Karena seperti ini. Ini jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, ya seperti itu. Karena seperti ini, dihadapkan pada permasalahan seperti ini. Dihadapkan pada permasalahan selisih antara orang miskin dengan orang kaya, masuk surganya adalah selisih 500 tahun. Sampai pada suki, kami orang miskin, nanti pada masuk surga, selisihnya ada selisih 500 tahun. Jadi wong miskin di Singulbu, engkau tertahan, orang kaya yaitu sejumlah 500 tahun. Nah, Abdurrahman bin Auf jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang 10 masuk surga, dijamin tatkala dia di dalam kehidupan di dunia, ya dia seakan-akan merangkak. Ya, dibandingkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kalau dibandingkan sahabat yang lain, dia utama. Apalagi dibandingkan kita, yang pasti dia adalah sahabat Nabi, masuk surga tanpa hisab. Itu yang pertama penerjemahannya. Yang kedua, istilah kemudian Abdurrahman merangkak masuk surganya adalah ini untuk menunjukkan betapa besarnya atau betapa beratnya hisab terhadap permasalahan segala kekayaan dan kenikmatan dunia. Saya pernah ngomong jenengan, sampean kalau punya baju 100 itu lebih ringan hisabnya dibandingkan 1000. Sampean yang punya 1 mobil lebih mudah hisabnya dibandingkan yang punya mobil 2 atau 3. Sampean yang tidak punya mobil lebih ringan hisabnya dibandingkan yang punya mobil. Sampean yang punya sepeda motor lebih ringan hisabnya daripada kemudian yang punya motor 10 dan seterusnya. Semakin miskin, maka kita semakin mudah masuk menuju surga tak kalah berbicara masalah hisab. Tapi kalau kita kekayaannya banyak, wah besok kita diadili, ditanya terhadap permasalahan ini. Sementara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, teman-teman majelis taklim kita sudah masuk surga, sampai seakan-akan masih merangkak untuk menuju surga. Kenapa bisa seperti itu? Masih ditanya terhadap permasalahan nikmat-nikmat segala kesenangan apa saja yang ada di dunia. Wah, tapi nek dheweke pemilih sing sugih, sing mlebu surga tanpa hisab. Jadi gitu. Yang berikutnya, 40 rumah di sini maksudnya adalah jika ditimpakan azab kepada 40 rumah menurut yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya di sini adalah azabnya itu menimpa semuanya, ahli ibadah ataupun tidak ibadah, ahli bersujud ataupun tidak bersujud, yang melakukan maksiat itu ataupun yang tidak, nanti dibangkitkan di sisi Allah itu mereka sendiri-sendiri. Kalau kemudian ahli ibadah dibangkitkan sebagai orang beriman, kenapa mendapatkan azab itu? Boleh jadi mungkin dia melihat kemungkaran, diam saja. Itu akibat dari perbuatan dosanya itu. Mulanya Allah ditimbakan azab islah. Wong sampean sing ngerti hukum malah menang baik. Sehingga ditimpakan seperti itu. Adapun yang tidak beribadah atau ahli berdosa itu dibangkitkan dengan dosanya, dengan kemudian dia tidak beribadah, tidak membawa iman, di dunia mendapatkan azab, di akhirat mendapatkan azab. Tapi kalau untuk orang yang ahli ibadah, tetap saja di akhirat mendapatkan surga. Cuma cara kematiannya dengan cara seperti itu karena dia melakukan satu pelanggaran, membiarkan perbuatan maksiat dibiarkan. Bukankah ada hadis Rasulullah, tatkala kita melihat kemungkaran disuruh untuk mencegah dengan kedua tangan, lisan, atau paling minim-minimnya dengan hati. Itu seperti itu diantaranya. Oke, sama-sama. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi panjenengan. Dan juga Allah mudah-mudahan memberkahi kepada panjenengan semuanya yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kalau bila taufiq wal hidayah nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.